Oke, pagi ini aku akan nge-share nih berapa sih ongkos yang aku keluarin sama temanku di sana gitu, selama di Gili Trawangan, selama perjalanan juga gitu. Jadi untuk tiket pesawatnya nih kamu bisa nyari di banyak sih, Pegi atau Traveloka atau tiket.com, tinggal perbandingan aja. Kalau aku sendiri kebetulan dapatnya di Pegi gitu. Untuk pas kemarin dapatnya itu 2,3 sekian, belum dibagi dua ya. Kalau dibagi dua itu sekitar 1,1 untuk satu orangnya. 1,1 itu udah PP. Jadi kalau misalnya mau nyari yang lebih murah lagi ada sih, itu kemarin kan pas liburan gitu. Kalau pas hari biasa mungkin lebih murah lagi tiketnya gitu. Jadi untuk tiket berdua PP 2,3, untuk satu orang sekitar 1,1, itu udah PP. Terus setelah sampai di bandara, otomatis kita akan disambut banyak taksi konvensional. Terserah mau pakai Grab bisa, mau pakai Gojek bisa, atau konvensional juga bisa. Cuma kemarin kebetulan aku pakai taksi konvensional, yang dimana soalnya aku butuh untuk mampir makan, mampir ke Indomaret atau mampir ke Alfamart atau ke toilet atau kemana gitu. Soalnya kalau misalnya pakai Grab sama Gojek kan mereka tuh harus sesuai dari titik jemput ke titik pengantaran nih gitu. Meskipun mau berhenti kan tidak bisa lama-lama gitu. Jadi untuk budgetnya aku dapat harga itu 250 itu sudah dari bandara ke Labuan Bangsal pas mampirnya gitu. Bagi dua sekitar 125 gitu. Kebetulan aku dapat driver itu yang enak sih, orangnya suka bercanda, terus tahu tempat juga, jadi enak gitu. Nanti aku share nomor teleponnya juga, namanya Bang Mahli gitu. Terus habis sampai di Mataram, kita sempat berhenti juga untuk makan di ayam Taliwang. Itu ayamnya enak sih, cuma agak kecil, mungkin ayamnya memang ayamnya kecil-kecil semua gitu, tapi rasanya enak cuy gitu. Setelah makan langsung ke Pelabuhan Bangsal tersebut gitu. Nah, sampainya di Pelabuhan Bangsal banyak nih kayak loket-loket tiket untuk nyebrang gitu. Kebetulan aku dapat salah satu loket yang menawarkan snorkeling. Jadi kalau aku ngambil paket snorkeling di sana, plus dapat free diantar ke Gili Trawangan berangkatnya aja. Tapi nih gitu, itu pakai yang perahu yang publik yang biasa gitu. Jadi di sana tuh ada 3 tuh, ada publik yang biasa pakai perahu kayu, ada yang fastboat itu untuk orangnya mungkin sekitar 10 orang mungkin ya. Kalau yang publik ini banyak banget gitu. Atau yang private ini ya cuma berapa grupmu itu langsung berangkat. Cuma harganya kalau yang di publik 15.000, yang di fastboatnya itu sekitar 80-85.000. Kalau yang private langsung berangkat, terus kamu sendiri mau langsung berangkat pakai private itu bisa juga. Itu harganya lumayan mahal, 600-700.000 berangkatnya doang coy gitu. Akhirnya yang ngambil paket snorkeling cuma saranku lebih baik ngambil snorkeling itu di Gili Trawangan sana karena lebih murah gitu. Kemana aku sempat ditawari juga snorkeling itu 400.000, terus fasilitasnya mungkin bisa dibilang lebih banyak sedikit gitu. Di hotel juga ada paket snorkeling 600.000. Jadi aku namanya nggak tahu ya, baru pertama kali kesana gitu, jadi nggak apa-apa buat pelajaran. Terus sampainya di pelabuhan sana, untuk ke hotel, dari pelabuhan untuk ke hotel itu jarakku kan lumayan jauh tuh, 15 menitan. Kalau dilihat di peta tuh dari ujung ketemu ujung tuh gitu. Jadi kalau misalkan mau jalan ya lumayan, bawa ransel berat kan gitu. Jadi akhirnya kita naik andong atau delman gitu. Itu harganya untuk sekali ke hotel aja nih 150.000 bagi 2 jadi 75.000 per orang ya gitu. Terus berapa sih hotelnya di Aston? Nah, kebetulan kalau untuk hotel di Aston aku nyarinya dapatnya itu di Traveloka kalau nggak salah.
Traveloka itu aku dapat harga langsung 2 hari ya. Karena rencana hari ketiga mau pindah hotel sih, tapi akhirnya nggak jadi. Gitu. Jadi hari pertama sampai hari kedua 2 hari itu aku 1,8 belum dibagi 2 ya, karena aku 2 orang. Terus di hari ketiganya karena kita merasa di sana enak, nyaman, nggak terlalu ramai juga. Soalnya kalau hotel di dekat pelabuhan tuh ramai banget. Kalau misalnya yang suka sedikit ajeb-ajeb gitu ya, bagusnya di sana sih. Soalnya barnya banyak juga gitu. Tapi kalau aku lebih suka yang nggak terlalu ramai. Kalau misalnya pengen ramai tinggal kesana aja. Gitu. Jadi aku di hari pertama sampai hari kedua tuh 1,8 belum dibagi 2. Hari ketiga aku nambah lagi, itu katanya 900.000 dibagi 2 pasti. Terus yang pasti harus deposit hotel 500.000 kalau di Aston itu. Jadi tapi kalau udah mau makan apa pakai deposit itu bisa juga. Terus saran aku kalau misalkan mau ke Gili Trawangan, mending beli makanannya itu di luar, maksudnya di Lombok, Indomaret Lombok gitu. Soalnya kalau di Gilinya tuh harganya lumayan jauh, lumayan mahal. Secara harga bule semua di sana ya. Gitu. Untuk makanan sih sebenarnya mau cari yang murah ada, mau cari yang mahal juga ada. Tergantung selera sih. Gitu. Tergantung nyarinya juga. Gitu. Itu untuk hari yang pertama. Lalu untuk hari yang kedua, ini kan mau snorkeling. Otomatis aku harus nyari sepeda nih, soalnya kalau jalan tuh megah-megah coy, jauh coy gitu. Jadi aku rent-car sepeda di sana itu. Kalau sepeda tuh banyak sih gitu, tinggal nyari aja. Itu harganya kurang lebih sekitar 50 sampai 75.000. Kebetulan kemarin aku langsung nyewa 2 hari, jadi sama orang itu di korting. Jadi 2 harinya itu 120.000 untuk 2 hari gitu. Terus acara snorkeling itu kan jam 11 ya, jam 11. Jadi kita keburu nyari rent-car sepeda gitu. Nyari rent-car sepeda dulu, dapat langsung muncul ke sana. Ya udah snorkeling gitu. Cuma kebetulan temanku betul nggak bisa renang, terus dia akhirnya mabuk laut juga. Akhirnya snorkeling itu cuma 1 jaman lah, nggak lama banget gitu. Tapi ya lumayan bagus sih, sayangnya cuma saran juga. Jadi kalau misalnya mau snorkeling itu lebih baik mending pagi, soalnya ombaknya biar nggak terlalu tinggi kayak siang gitu. Terus juga yang datang kan belum terlalu ramai juga, biar enak kalau ngambil spot-spot foto gitu. Terus habis snorkeling ya sedikit muter-muter di daerah pelabuhan. Habis itu balik ke hotel, mandi, ya ngeliatin sunset itu sudah. Kalau di Aston tuh hotelnya tuh pas di depannya tuh pantai, ada kayak tempat duduknya juga. Jadi bisa nyantai-nyantai sambil ngeliat sunset. Habis sunset kelar, dia nonton layar tancap. Ada layar tancap di sana coy. Bule-bule suka banget layar tancapnya. Layar tancap itu free. Yang nggak free cuma makanannya doang gitu. Jadi habis lihat sunset nonton layar tancap. Malamnya jam 8 karena naik market tuh bukanya jam 7-an gitu. Cuma kita berangkat jam 8 seperti biasa, goes lagi ke Bangsal demi makan di sana. Kalau di sana harganya variatif juga sih, tapi nggak terlalu mahal di hotel pastinya gitu. Jadi kayak per tusuknya itu 25.000 kalau kemarin aku dapatnya gitu. Tapi kalau untuk ikan beda-beda. Kemarin ada ikan yang 100.000, sekecil ini sih mungkin ya gitu. Tapi kalau untuk per tusuknya itu 25.000. Terus udah dapat free sayuran gitu deh, 3 item atau 4 item kemarin itu gitu. Sama nyobain makan jagungnya, enak cuy jagung di sana cuy. Cuma harganya beda sama di Jawa gitu. Itu untuk hari yang kedua. Hari yang ketiga, hari pertama hari kedua ini belum sempet nih muter-muterin pulau nih gitu. Jadi di hari ketiga ini aku sama temanku muterin satu pulau ya, nyobain ke jalan-jalan sempitnya, disusun semua ya.
bisa bilang 30 menit lah bisa muterin itu semua tuh. 30 menit sampai 1 jam. Kalau 30 menit itu udah versi cepet ya gitu. Kalau versi nyantai itu 1 jaman itu udah masukin juga. Jadi biar tahu-tahu tepatnya di Gili Trawangan itu gitu. Nggak mungkin juga kalau di hotel terus coy gitu. Sama seperti biasa habis ngeliling-ngelingi malamnya juga nonton sunset lagi, nonton layar tancap lagi. Habis itu karena aku malamnya itu lapar lagi kan, padahal sudah makan tuh waktu nonton layar tancap tuh. Aku pengen ke night market lagi untuk hari yang ketiganya itu. Ya akhirnya aku belanin hujan-hujan, bukan hujan-hujan sih, berangkatnya itu gerimis, pulangnya baru hujan. Aku belain ke sana malam-malam sendirian, temanku karena sudah capek dia sudah tidur. Aku sendirian ke sana ngengkol, wah ini pikiranku cuma satu nih, dibegal nggak nih? Ternyata kalau di sana tuh insya Allah amat lah gitu, nggak ada begal-begalan di sana. Jadi mau gue sendirian juga aman. Ya, tapi lebih baik ya ada temannya sih biar ada yang saling jaga. Gitu. Sampai ke sana ya makan lagi ke night marketnya, harganya sama sekitaran itu satu tusuknya. Terus hari keempat, di hari keempat aku pulang balik ke sini sama kebetulan kalau untuk tamu hotel pakai andong nih kita nih pulang nih dari Aston ke pelabuhan, cuma harganya bukan 150 karena kita tamu hotel tuh dapat kortingan 50.000, jadi cuma bayar 100.000 bagi 2 cuma 50 ribuan gitu ya, fasilitas hotel lah gitu, lebih baik bagus jadinya gitu. Jadi sampai ke pelabuhan kita diantar, beli tiket di sana. Tiket yang publik juga 15.000 karena yang Facebook udah berangkat duluan, ada jam-jamnya soalnya cuy. Kalian harus nyatet jam-jamnya biar kalau pengen naik Facebook tuh biar nggak ketinggalan. Gitu. Nah sampai di sana kita ditunggu sama driver andalan kita tuh, yang tadi aku bilang Bang Mahdi namanya itu. Jadi ya orangnya enak sih, ngobrol, sering ngajak ngobrol juga. Dia tahu tempat-tempat yang bagus. Dia juga ya kayak target lah akhirnya, ceritain asal usul gitu. Nah itu juga kita dilewatkan waktu pulang tuh lewat Pantai Segigi, terus mampir ke suku Desa Tenun suku Sasak gitu, dimana mereka tuh di saat Nenun itu bisa sampai 1 bulan, ternyata lama juga kan, 1 bulan bikin selendang satu. Terus itu udah jadi syarat kalau mau nikah. Kalau mau nikah harus bisa nenun. Kalau nggak bisa nenun, jomblo aja. Gitu. Gitu. Itu kurang lebih mereka wanita di sana itu diajarkan dari umur 11 tahun. Itu udah mulai diajarkan untuk nenun. Kalau udah bisa itu dia mau nikah itu diperbolehkan sudah. Gitu. Kalau misalnya belum bisa ya harus belajar terus. Gitu. Terus habis dari desa Tenun, ya dari desa suku Sasak itu kita main ke bukit apa tadi kemarin lupa saya, sama Pantaian gitu. Nah di bukitnya ini nih anginnya nih kenceng coy, gitu, kenceng banget anginnya, tapi bagus, pemandangannya bagus, Pantaiannya juga bagus. Sayangnya nih karena aku datangnya tuh di musim penghujan, jadi ya kena hujan itu deh gitu, jadi udah langitnya juga sedikit mendung gitu, sama dari awal datang juga kayak gitu. Jadi saranku sih mending cari yang bukan musim penghujan biar bagus, dapat spot fotonya. Itu aku transportnya dari Bangsal ke hotel plus muter-muternya sehari. Itu aku ditawari sama drivernya tuh 550. Ya nggak tahu sih kalau misalnya mahal atau enggak, cuma aku menilai pelayanan dia bagus, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi harga-harga yang aku sebutkan tadi itu sebenarnya kalau kalian mau lebih murah lagi, tawar gitu. Selama kalian bisa nawar, aku yakin pasti bisa dapat lebih murah lagi. Oke, akhirnya sampai ke Pantaian sudah, ke pantai-pantai yang kecil-kecil. Habis itu malamnya makan di tempat makan nasi balap kalau nggak salah namanya itu. Habis itu balik ke hotel. By the way, aku pesan hotel tuh keliru apa ya? Salah gitu. Karena aku mesen yang di Traveloka itu untuk
transit, jadi aku kena cas 100.000 yang harusnya 320, kena cas 100.000 karena biar bisa sampai pagi gitu. Gila aja sampai 6 jam gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan mau cari yang lebih murah pastinya bisa, tinggal bentar-bentar nawar aja gitu. Ya kurang lebih seperti itulah untuk ongkos-ongkosnya. Sudah saya bacakan semua nih, saya catat nih, takut lupa gitu. Yuk, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye bye.